Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani, dimanapun juga saudara berada. Saya bersyukur karena hari ini kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Saudara, untuk itu mari kita siapkan hati kita dan kita akan sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan menolong kita untuk mengerti setiap kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami ada oleh anugerah Tuhan, dan hari ini kami ada oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini. Bapa, tolong hamba-Mu untuk hamba-Mu dapat menyampaikannya, menguraikannya dengan jelas, dengan baik. Umat-Mu memahami, mereka mengerti, mereka diberkati, dan mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mengikuti uraian firman Tuhan yang saya sampaikan selama 2 minggu berturut-turut, saya menyampaikan, menekankan bagaimana supaya kita menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita supaya sehat. Karena tubuh kita ini saudara milik Tuhan, kita harus memuliakannya, mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi persoalan bagi kita ini memang memiliki kemungkinan untuk menjadi sakit. Saudara-saudara, kita bukan orang yang bebas dari sakit penyakit, tapi ada kemungkinan kita bisa terkena penyakit. Saudara-saudara, memang kalau kita bicara tentang sakit, pasti kita tidak mau. Dan kalau kita bicara dari mana sih sebetulnya kenapa saya bisa sakit? Saudara-saudara, memang kalau kita membaca Alkitab, saya melihat, saya memperhatikan, penyakit itu saudara muncul ketika manusia mulai jatuh di dalam dosa. Walau demikian, tentu kita perlu hati-hati untuk berkesimpulan bahwa kalau saya sakit, pasti saya berdosa. Kita perlu hati-hati dan berkata, saudara, ada orang yang terlalu gegabah untuk berkata bahwa orang itu sakit karena dia berdosa. Saya mengerti, bisa jadi saudara orang sakit karena berdosa. Karena dia hidup dalam dosa, dia melakukan dosa, jadi dia sakit. Itu memang bisa terjadi seperti itu. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu, bahwa tidak semua penyakit yang dialami itu merupakan sebuah akibat langsung dari dosa. Belum tentu, saudara. Jadi kalaupun saat ini saudara sedang sakit atau ada keluarga kita yang sakit, kita tidak bisa langsung mengklaim, itu karena kamu hidup dalam dosa, karena kamu berdosa maka kamu sakit. Tentu kita tidak boleh saudara berkata seperti itu. Karena ada saudara di dalam Alkitab, kasus-kasus di mana orang sakit saudara bukan disebabkan karena dia berdosa. Tapi juga bisa jadi karena ada rencana Allah, ada rencana dan rancangan Allah atau kemuliaan Allah yang akan dinyatakan di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, namun demikian saya membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-34. Kalau saudara perhatikan kitab Ulangan pasal 34, di sana saudara ada kisah tentang Musa. Apa kisah itu?
Ulangan pasal 34 itu mencatat saudara kisah kematian dari Musa. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kisah itu mencatat? Nah, ini saya ingin ajak saudara untuk coba kita amati, coba kita pelajari dan kita renungkan. Saya berharap Tuhan tolong kita untuk dapat memahami. Untuk menyingkat waktu, saya tidak bacakan semua ini. Nanti saya akan baca beberapa ayat saudara yang kiranya bisa memperjelas apa yang saya mau sampaikan ini. Saudara, jadi kalau kita perhatikan ayat itu, saat itu saudara Musa berumur 120 tahun. Tentu satu ukuran umur pada saat itu saudara yang boleh dibilang sudah cukup sepuh, cukup tua ya. Saudara-saudara, saya coba bandingkan, ini hanya dugaan saya saja. Barangkali kalau kayak sekarang mungkin orang-orang yang mungkin berumur berapa ya, 80 tahun mungkin saudara, 85 tahun, kurang lebih lah, ini hanya perbandingan saya saja saudara. Nah saudara-saudara, dalam usia yang seperti itu kita dapat katakan itu pasti usia yang cukup tua ya. Walaupun memang kalau mau dibandingkan dengan para leluhurnya jauh saudara ya. Tapi untuk Musa, zaman Musa pada saat itu umur 120 tahun adalah satu umur yang sudah cukup tua. Saudara-saudara, tetapi menarik saudara lihat begini. Kalau saudara baca ayat 1, dibilang kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko ya. Jadi saudara, ayat ini berkata Musa naik ke atas gunung. Saudara, bukan hanya sampai di atas gunung, tapi dibilang sampai di puncaknya ya. Jadi ini satu tempat yang cukup tinggi. Saudara, saya tidak tahu, saya tidak meneliti kira-kira ketinggiannya berapa gitu ya. Tingginya itu berapa meter dari permukaan laut, saya tidak meneliti sampai sejauh itu. Tapi artinya begini saudara, tentu gunung yang didaki oleh Musa ini bukan hanya sekedar sebuah bukit yang mungkin ya tingginya hanya sekedar berapalah 5 meter, 10 meter gitu. Tentu bukan seperti itu saudara. Sebab apa saudara? Karena ternyata dari puncak itu kita lihat Musa bisa melihat saudara tanah Kanaan itu. Berarti kan ini sebuah tempat yang cukup tinggi saudara. Yang menarik berarti begini, di usianya saudara yang 120 tahun itu, dia masih mampu saudara untuk mendaki sampai ke puncak. Memang saudara, mungkin kita agak sulit membayangkan kalau kita tidak pernah naik gunung. Kira-kira kesulitan apa yang ditemui, tenaga sebesar apa atau kekuatan sebesar apa yang diperlukan untuk kita mendaki sampai ke puncak itu. Tentu saudara, bagi saya itu bukan satu hal yang mudah gitu ya. Perlu satu kesiapan secara fisik, satu kekuatan secara fisik saudara yang benar-benar fit begitu. Kalau tidak saudara, pastilah saudara nggak akan mampu gitu. Nah jadi saya melihat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di usianya yang cukup tua, Musa masih mampu saudara naik sampai ke atas gunung itu, sampai ke puncak. Saudara, itu yang pertama yang saudara lihat. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan saudara di dalam ayat yang ke-5, dibilang begini, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudara, lalu kalau kita loncat ayat 7, dibilang Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Jadi saudara, ditegaskan lagi di sini bahwa kekuatannya itu belum hilang. Jadi dia masih punya kekuatan yang begitu luar biasa. Ditambah lagi dia bilang matanya itu belum kabur. Jadi dengan kata lain, matanya itu masih sehat, benar-benar masih sehat. Saudara, itu kan terbukti ketika dia naik sampai di atas puncak itu, saudara, Tuhan izinkan dia, Tuhan perlihatkan kepada dia negeri Kanaan itu. Saya bayangkan saudara, dia dari ketinggian itu, dia mulai pandang, dia mulai lihat saudara negeri yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan itu.
Dan itu nampak, saudara, terlihat jelas dengan matanya. Nah, berarti saya menyimpulkan begini. Di hari-hari terakhir atau katakanlah sampai titik terakhir kehidupannya di muka bumi ini, Musa tetap menjadi pribadi yang luar biasa, juga tubuhnya sehat. Saudara-saudara, ini satu yang sangat luar biasa. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kalau boleh sih, ya ini kalau saya bilang kalau boleh bukan karena kurang percaya begitu saudara, tapi ini sebuah permohonan yang saya bilang kalau boleh Tuhan, kalau nanti Tuhan mau panggil saya, biarlah jangan sampai sakit dulu sekian lama, jangan begitulah gitu ya. Saudara, ini sebuah permohonan gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya memohon seperti itu? Karena memang saya sadar, saudara, artinya tentu saya tidak sehebat Musa ya. Saya sadar, saudara, kadangkala makan juga jorok begitu, artinya tidak memperhatikan, ya pokoknya asal enak, kadangkala kan begitu. Saudara-saudara, tetapi mari saya mau ajak saudara untuk coba kita belajar dari pribadi Musa yang luar biasa ini. Bagaimana dia bisa memiliki, saudara, satu fisik yang begitu luar biasa. Kekuatannya masih dahsyat, pandangan matanya masih tajam gitu, sudah tidak mengalami kemerosotan, penurunan secara fisik. Saudara-saudara, ini yang saya renungkan dari beberapa hari ini. Saya pikir, saudara, Musa ini begitu luar biasa. Apa sih sebetulnya menjadi rahasianya? Apa sih sebetulnya bisa kita pelajari, saudara, dari pribadi Musa ini sehingga, saudara, kita lihat dia begitu memiliki fisik yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya ingin ajak saudara untuk coba kita perhatikan, kita lihat, mungkin dari sini kita bisa belajar, saudara, apa yang Musa lakukan dan belajar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Musa ini? Yang pertama begini. Pada dasarnya kita harus tahu, kita harus yakin Tuhan menghendaki kita sehat. Bukan hanya pada waktu masa muda, tapi sampai batas akhir umur kita, Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup dalam keadaan sehat. Saudara, janji Tuhan kepada orang-orang Israel melalui Nabi Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 dikatakan begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ada banyak ayat lain, saudara, dalam Alkitab yang menyatakan pada dasarnya Allah ingin agar saudara dan saya hidup dalam fisik yang sehat, dalam tubuh yang sehat. Saudara-saudara, walaupun sehat fisik seseorang tidak menjadi jaminan dia itu berkenan di hadapan Tuhan. Sakit fisik seseorang tidak menjadi bukti bahwa dia itu adalah orang yang hidupnya jahat dan tidak berkenan. Tentu bukan itu arahnya. Tetapi yang saya mau katakan, pada dasarnya Tuhan mau, Tuhan rindu agar saudara dan saya benar-benar sehat gitu, saudara. Nah, saudara, dari kalimat ini kita mengerti bahwa tanggung jawab kesehatan kita itu tidak terletak 100% pada Tuhan. Sebab kita ini kan bukan boneka, saudara, yang katakan, atau juga bukan robot yang diciptakan Tuhan lalu diprogram oleh Tuhan tanpa memiliki kehendak, bukan seperti itu. Saudara-saudara, yang jadi persoalan seringkali memang kita ini memberontak. Seringkali kita tidak mengikuti ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Kita langgar. Jadi akibat dari yang kita lakukan itu, muncullah masalah dalam hidup kita. Muncullah sakit penyakit di dalam tubuh kita ini. Nah, jadi saudara, saya kira ketika kita mengerti bahwa Tuhan ingin agar kita ini sehat, agar kita ini kuat sampai akhir kehidupan kita, di dalam kalimat itu ada sebuah tanggung jawab
yang harus kita perhatikan, yang harus benar-benar kita pegang. Jadi kita tidak boleh berpikir akan itu tanggung jawab Tuhan. Tuhan kan berkuasa. Kalau dia mau buat saya sehat, ya bikin aja saya sehat. Bukan begitu persoalannya, saudara. Tuhan bisa saja kalau dia mau, tapi bukan cara itu yang Tuhan mau terapkan. Dia berikan tanggung jawab kepada saya untuk saya dapat menjaga tubuh saya. Dia berikan tanggung jawab kepada saudara supaya saudara dapat menjaga fisik saudara, sehingga fisik saudara tetap sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa memuliakan Tuhan lebih maksimal lagi. Nah, jadi saudara-saudara, sadari ketika Tuhan merindukan supaya kita sehat sampai akhir hidup kita, di dalam kalimat itu ada tanggung jawab yang harus saudara perhatikan. Lalu hal yang kedua, saudara, dari kisah Musa ini, saya bilang tadi saya kagum kok sampai usia 120 tahun, bahkan sampai akhir hidupnya di muka bumi ini dia sehat. Apa sebetulnya rahasianya? Hal yang kedua, saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34, di sana ada sebuah peristiwa, ya. Di dalam kitab Keluaran, mari coba saudara lihat, ya. Saudara, dalam kitab Keluaran pasal 34 ada sebuah peristiwa di mana Musa naik ke atas gunung lalu menerima saudara 2 loh batu dari Tuhan. Saudara, waktu dia turun dari atas gunung itu, Alkitab bilang wajahnya itu bercahaya. Kenapa bisa bercahaya? Saudara-saudara, kita tahu Alkitab berkata Musa selama 40 hari 40 malam di atas gunung itu bukan sedang bertapa gitu, saudara. Bukan sedang menyendiri, tapi sedang berbicara, berjumpa dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Ketika dia lakukan itu, saudara, selama 40 hari 40 malam itu, Alkitab bilang ketika dia turun dari gunung itu, wajahnya itu bercahaya. Saudara-saudara, saya coba membayangkan dengan akal saya bagaimana cahayanya, maksud itu seperti apa. Saudara-saudara, sederhana saja saya berpikir, sebab orang Israel itu sampai gak bisa lihat. Maksudnya silau begitu, saudara, matanya itu gak mampu begitu terang melihat wajahnya Musa itu. Pertanyaan saya, dari mana cahaya itu, saudara? Dari mana Musa dapatkan itu? Bahkan seolah-olah kalau saya bacakan tadinya Musa sendiri tidak menyadari, kalau saja orang Israel tidak ngasih tahu gitu, saudara. Dia tidak menyadari bahwa wajahnya itu bercahaya. Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun memang tidak selama seterusnya bercahaya, tapi itu menjadi sebuah kunci. Menjadi sebuah kunci apa? Kesehatan bagi fisiknya itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara, satu hal, dia ngobrol dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, ada komunikasi, ada satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi rupanya, saudara, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, terus dekat, akan ada sesuatu, katakan, yang kita terima dari Tuhan. Ini bukan masalah bicara berkat soal uang, bukan. Tapi ada sesuatu yang katakan, saudara, Tuhan berikan kepada kita, atau apa ya, sederhana di dalam bahasa kita ini ketularan lah begitu, saudara. Kemuliaan yang ada pada Allah itu karena kita dekat bicara dengan Dia, saudara, itu akhirnya kita juga ketularan lah begitu. Kemuliaan itu juga akhirnya sudah melekat nempel pada wajah kita, pada fisik kita ini. Nah, saudara-saudara, jadi kalau begitu, saya memahami begini, ketika seseorang dia hidup dekat dengan Allah, dia bergaul dengan Allah, saudara-saudara, yakinlah dia pasti akan sehat. Saudara, Alkitab mencatat seorang yang bernama Henokh di dalam kitab Kejadian. Saudara-saudara, dikatakan 365 tahun Henokh bergaul dengan Allah. Saudara bisa bayangkan gak kira-kira kata bergaul itu seperti apa? Mungkin saudara kenal saya kenal saudara.
Ya, tapi kalau dibilang kita bergaul, belum tentu kan saudara. Saudara mungkin tahu saya juga tahu saudara. Kalau kita ketemu mungkin ada di antara saudara yang kenal saya, kita sama-sama tahu. Tapi kalau dibilang bergaul antara saudara dan saya, mungkin enggak. Nah, jadi saudara lihat, pergaulan Henokh dengan Allah ini menggambarkan adanya kebersamaan bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya dalam kondisi tertentu, tapi setiap saat. Saudara, ada kebersamaan dengan Tuhan, itu nyata di dalam kehidupannya. Sampai Alkitab bilang, Henokh itu jangankan ngalami sakit, saudara, kematian saja tidak, saudara. Alkitab bilang dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya berpikir apa ini masih mungkin kita alami dalam hidup ini. Ada banyak orang, saudara, mereka ragu akan hal ini. Nggak mungkinlah saya ngalami begitu. Tidak mungkinlah, itu kan dulu. Apalagi kalau saya dibandingkan dengan Musa, nggak mungkin, Musa itu jauh. Saudara-saudara, benar, memang kita ini kan bukan Musa. Kita ini mungkin juga kelasnya ya jauh lah kalau mau dibandingkan dengan Musa. Tetapi saudara, yang jadi persoalan di sini sebetulnya bukan masalah kelas kita beda dengan Musa. Tapi sejauh mana kita punya kerinduan, saudara, untuk bergaul dengan Allah, berbicara dengan Allah. Ini yang saya pikir jadi persoalan utama. Saudara, ada banyak hal yang sesungguhnya Tuhan mau lakukan bagi hidup kita. Ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Bahkan dia ingin berbagi, katakanlah, kemuliaannya bagi kita. Tapi yang jadi persoalan apa? Kita ini gak pernah mau dekat dengan dia. Kita hanya datang kepada dia, bicara kepada dia ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, ketika kita sudah hadapi jalan buntu. Seringkali kan begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang menjadi persoalan. Akibatnya saudara, kita bingung, kita stres, kita begini dan begitu. Saudara-saudara, saya percaya saudara ya, walaupun saya sadar saya pun masih belajar, tapi saya yakin ketika kita ini benar-benar hidup bersama Tuhan, bergaul bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, bukankah itu ada sesuatu yang pasti luar biasa? Saya ingin coba bandingkan begini. Alkitab mencatat tentang sorga, di mana Allah ada di sana, dia tinggal ada di sana, dia ada bersama-sama nanti di sana. Dan Alkitab bilang, di sana tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan di sana yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi saudara-saudara, ini akan menjadi nyata bukan hanya nanti ketika kita di sorga. Tapi ketika kita ada di muka bumi ini, ketika kita benar-benar bergaul dengan dia. Saudara-saudara, percaya deh, yakinlah saudara, kita ini akan sehat. Saya yakin itu. Kalaupun sampai akhirnya kita mengalami sakit, saudara nggak perlu kita merasa, kok jadi sakit gini, bukan. Saya yakin saudara, kita pasti akan mengerti nanti kenapa seperti itu. Ya. Alkitab bilang, saudara, Paulus juga sakit kan? Dia berdoa, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 3 kali dia berdoa. Akhirnya dia mengerti, dia bilang, justru dengan begini aku bangga. Jadi dia melihat itu bukan lagi sebagai satu penyakit yang katakan membuat dia menderita susah, tidak. Tapi justru lewat hal itu, dia lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau begitu kan itu bukan penyakit lagi, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, coba saya ingin ajak saudara untuk kita introspeksi diri. Sejauh mana hubungan saudara dengan Tuhan? Sedekat apa? Sejauh mana pergaulan saudara dengan Tuhan? Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin, saudara. Persoalannya mau tidak kita ini. Saudara-saudara, kadang-kala saya bayangkan Tuhan itu rindu pengen ketemu sama kita. Tapi kadang-kala kita ini kan terlalu sibuk. Kita terlalu sibuk, banyak kegiatan ini dan itu. Kita abaikan tuh saudara, kita lupakan. Saudara coba bayangkan gini. Saya punya anak 1, saudara, anak saya jauh ada di luar negeri.
kurang lebih dia sudah 6 tahun ada di sana. Ya pernah sih saudara pulang beberapa kali waktu sebelum COVID gitu kan. Saya mau katakan sama saudara, saya sebagai orang tua rindu, pengen ketemu gitu saudara. Waktu lalu kita sudah rencanakan untuk pergi ke sana, ke tempat dia, saudara. Dia ada di Sydney, saudara. Kita sudah siap-siap, keburu COVID, saudara. Jadi ditutup, saudara, untuk berangkat sana. Nggak jadi lagi, tertunda sampai hari ini. Nah, jadi saudara-saudara lihat, kalau saja saya nih yang manusia sebenarnya rindu seperti itu. Pernahkah kita sadar Allah itu merindukan saudara dan saya? Sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bukannya segera datang cari Tuhan, malah lari jauh dari Tuhan, menghindar dari Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan cari, saudara. Dipanggil, Adam, Adam, kamu di mana? Gitu. Saudara coba bayangkan, itu satu suasana hati seorang bapa yang benar-benar merindukan. Jadi dari pihak Tuhan dia mau, saudara, dekat, dia mau bergaul dengan setiap kita. Dan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini itu sebuah bukti yang nyata. Allah mau dekat, Allah mau bergaul. Dia mau menjadi manusia karena dia ingin dekat dengan setiap kita. Jadi saudara-saudara, mari coba perhatikanlah, tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Tingkatkan, semakin berkualitas pergaulanmu dengan Tuhan. Jangan habiskan waktu ini hanya untuk nonton TV, untuk menyenangkan dagingmu, untuk melakukan hobi-hobimu saja. Janganlah saudara, mari saatnya kita mau saudara semakin dekat dengan Tuhan. Sebab saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan juga saudara kita rasakan, kita nikmati dalam hidup ini. Dan itu yang akan membuat kita tetap sehat dan tetap kuat. Lalu hal yang berikut yang saya lihat. Yang pertama tadi saya bilang saudara, Tuhan mau kita sehat. Yang kedua, belajar dari Musa, kita lihat ada pergaulan yang begitu luar biasa. Yang ketiga saudara, saya mau sebut begini. Musa itu kan Alkitab bilang orang yang memiliki hati yang begitu lembut. Ada banyak hal yang bisa kita artikan dari hati yang lembut. Salah satunya, saudara, Musa adalah orang yang bisa menguasai dirinya dalam arti saudara sekalipun harusnya kecewa dia itu. Tapi dia tidak kecewa. Kenapa saya bilang begitu? Ayat-ayat yang tadi kita baca dalam kitab Ulangan pasal 34, dia sampai di atas gunung itu, Tuhan bilang, tuh Musa lihat tuh, itu negeri yang aku janjikan kepada nenek moyangmu, akan kuberikan kepada keturunanmu. Saudara, Musa lihat, mungkin Musa pandang. Ingat loh saudara, Musa lah orang yang ditunjuk Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir, berjalan menuju ke tanah Kanaan. 40 tahun perjalanan itu, suka duka lika-liku beraneka ragam, dia tetap setia, dia tetap terus melangkah berjalan menuju tanah Kanaan. Sekarang saudara sudah di depan mata nih saudara, tinggal nyebrang gitu saudara sampai. Tuhan bilang apa sama Musa? Kamu cukup lihat saja ya, tapi gak boleh masuk ke sana. Bapak Ibu saudara sekalian, saya membaca hal itu, saya tuh benar-benar mikir sudah dalam arti gini, aduh kok Tuhan benar-benar tega ya. Kenapa sih diizinkan? Memang Musa salah saudara ya, kita tahulah cerita itu saudara ngerti. Memang ada dosa yang dilakukan, ada kesalahan yang Musa lakukan. Tapi kok sampai begitunya gitu saudara ya, ini dalam bahasa kita manusia. Tapi yang saya salut saudara, Musa tidak marah. Dia tidak berontak atau dia tidak katakan marah sama Tuhan. Tuhan, bukankah aku ini dulu juga gak mau gitu kan. Dia bisa saudara kasih omelan-omelan, tuduhan-tuduhan. Bisa kalau dia mau lakukan, dalam arti ya saudara bayangkan saja. Dia sudah melakukan ini dan itu. Tapi dengar nih baik-baik saudara. Situasi kehidupan, situasi keadaan yang dialami oleh Musa itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara, ada seorang dia berkata gini, keuntungan itu tuh sudah di depan mata loh. Semua sudah berjalan gitu, sudah di depan mata. Ketika mau diraih,
itu dia bilang seperti punya sayap tuh, terbang jauh. Saudara-saudara, kalau kita mengalami hal seperti itu, bagaimana kira-kira situasinya? Bagaimana kira-kira respon kita, saudara? Bagaimana kira-kira tanggapan kita, apa yang kita bisa lakukan dengan keadaan seperti itu? Saya ambil contoh lain dalam Alkitab. Saudara tahu cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus kan? Saudara-saudara, Alkitab bilang begini. Waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta menyuruh orang untuk memberitahu kepada Yesus. Saudara, Yesus ini sama Lazarus, sama keluarga ini bukan cuma sekedar kenal. Tapi Alkitab bilang ini yang sakit ini orang yang dikasihi oleh Yesus. Saudara-saudara, Marta dan Maria mengirim orang. Kenapa dia mengirim? Karena dia punya keyakinan. Kalau Yesus dengar bahwa Lazarus sakit, Yesus akan segera datang menyembuhkannya. Wah, itu iman yang begitu luar biasa loh saudara. Yang ada pada Marta, ada pada Maria itu. Dia suruh orang ketemu Yesus. Tapi kan kita tahu Alkitab bilang, Tuhan Yesus sengaja saudara enggak segera datang ketika dengar Lazarus sakit. Bahkan menunda untuk tidak segera dengan sengaja dilakukannya. Yang saya mau katakan, kalau saudara jadi Marta nih sama Maria, ketika orang suruhan itu datang, lalu orang itu kasih tahu, Tuhan Yesusnya nggak mau datang sekarang, ya, nggak tahu loh alasannya apa. Saudara coba bayangkan kira-kira apa respon saudara ketika menghadapi situasi seperti itu. Kalau saudara ada di posisi Marta dan Maria saat itu, saya jamin saudara, saya menduga pasti seperti kita akan ngomel. Wah, kita akan marah, kita akan kecewa. Atau kalaupun tidak terucap oleh mulut kita kata-kata yang kotor dan kasar, paling gak di hati ini, aduh kesel banget gitu sudah. Pasti akan begitu kan. Nah saudara, saya mau beritahu saudara. Ketika Musa dengar Tuhan bilang, kamu cuma lihat tapi gak boleh ke sana. Tidak ada saudara yang kita baca di dalam bagian itu yang menunjukkan kekecewaan, kemarahan daripada Musa. Artinya saudara, dia tidak meresponi apa yang dia tidak pahami ini, katakan, dengan akalnya, dengan emosinya. Saudara, orang kadangkala lebih mengedepankan kemarahannya, lebih mengedepankan saudara emosinya ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak seperti dia inginkan. Ini sesungguhnya saudara yang menyebabkan orang menjadi banyak sakit. Saudara, bukankah kalau andai kata kita tegang, kita emosi saja, itu kan mengganggu seluruh aspek saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita. Saya perhatikan begini saudara, ini saya ya. Kalau saya sedang pusing, ada masalah, tertekan gitu saudara. Biasanya saudara yang saya alami itu asam lambung saya naik gitu. Jadi saya mulai terganggu. Kenapa? Bukan karena telat makan. Bukan juga karena nggak makan, bukan. Tapi persoalannya karena ada masalah, ada pikiran itu. Saudara-saudara, jadi perhatikanlah. Sikap kita, respon kita terhadap sesuatu yang sedang kita hadapi, itu juga akan berpengaruh, saudara, terhadap tubuh kita. Kalau respon kita ini negatif terhadap apa yang sedang kita hadapi, pasti pengaruhnya juga negatif. Tapi kalau respon kita ini benar, respon kita ini positif, sekalipun keadaannya itu saudara rasanya nggak harusnya kita positif gitu. Tapi kita bisa kendalikan, kita bisa hadapi dengan pikiran yang jernih, dengan hati, dengan motivasi yang benar. Saudara, itu juga berdampak baik dalam tubuh kita ini. Jadi marilah saya ingin ajak saudara untuk belajar. Saya mengerti hidup ini kan tidak selamanya enak dan menyenangkan. Ada harapan-harapan yang sering kali kita taruh, kita bawa kepada Tuhan, tapi tidak terjawab. Bahkan sebaliknya yang kita alami, itu bisa terjadi. Nah, bagaimana respon saudara ketika saudara mengalami hal itu? Saudara sudah setia melayani, ibadah, memberi persembahan ini dan itu, berbuat apa yang, tapi masih sakit, masih menderita. Bagaimana kira-kira respon saudara? Saya bilang tadi banyak orang dalam situasi seperti itu justru mereka ngomel, marah-marah. Tahukah saudara, itulah yang membuat orang itu menjadi sakit.
Bukankah Alkitab berkata hati yang gembira itu adalah obat? Saudara-saudara, jadi ketika hati kita bersuka cita, kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dengan positif, kita sikapi semuanya itu. Saudara, hati kita yang tadi mungkin kesel, marah, kecewa, itu kan bisa berubah. Hati kita tetap sukacita, saudara, dan saudara lihat dengan demikian kita akan sehat. Jadi saudara-saudara, mari saya berharap apa yang kita dengar pada sore hari ini benar-benar perhatikan. Tuhan mau saudara sehat. Itu sebabnya bergaulah dengan Tuhan. Tingkatkanlah hubunganmu dengan Tuhan. Tambahkanlah kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Jadi bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya kalau ada masalah, kalau ada perlunya saja kita datang sama Tuhan, tidak. Tapi kita mau bergaul dengan Dia. Hari lepas hari terus kita bergaul dengan Dia. Dan saudara ingat, apapun yang saudara alami, situasi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, mari kita mau tetap tenang, responi semua itu dengan benar, dengan baik, dengan positif. Maka saudara akan melihat dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Dengan demikian, kita bisa terus memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini. Tanamkan itu dalam hidup kami, berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya, mengerjakannya dalam hidup ini. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami jauh. Ampuni kami kalau selama ini kami datang kepadamu hanya kalau kami perlu. Tapi biarlah malam hari ini kami boleh mengerti kerinduan-Mu ingin selalu bersama kami. Kerinduan-Mu ingin bersekutu bergaul dengan kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk kami senantiasa dekat, senantiasa bergaul dengan Tuhan. Karena kami paham Tuhan, ketika kami bergaul dengan Tuhan, di sana kami akan mendapatkan, menikmati, mengalami kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Dari studio hamba berdoa, berkatilah seluruh pendengar. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah, dalam nama Yesus dikuatkan. Yang berbeban berat, dalam nama Yesus diberikan kelegaan. Tuhan berkati setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dari seluruh pendengar sekalian. Biar kiranya anugerah-Mu limpah atas mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat kota-kota di mana siaran ini ditangkap. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu, berkat-berkat-Mu dilimpahkan atas bangsa ini. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu nyata atas bangsa ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.